sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, kita harus menyadari bahwa tawaran-tawaran dunia saat ini membuat begitu banyak orang tidak lagi menyadari kalau sesungguhnya mereka sedang tersesat atau telah tersesat dalam rimba kehidupan dunia yang membinasakan. Saudaraku, itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Karena apabila kita terlambat untuk menyadarinya, maka kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berubah. Nah, saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan kita diingatkan supaya jangan hidup menurut pertimbangan-pertimbangan manusia saja.
Paulus menyadari sungguh akan hal ini dan ia tidak ingin terjebak di dalamnya, sebab baginya ada hal-hal yang lebih penting dari semuanya itu yang harus ia pikirkan. Paulus menyadari sungguh bahwa ada kebangkitan orang mati, dan saat dibangkitkan itulah setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat ia masih hidup di dunia ini, yaitu semua perbuatan baik maupun yang jahat. Nah, saudaraku, inilah alasan mengapa kita harus memeriksa seluruh cara hidup kita, seluruh gaya hidup kita saat ini. Apakah kita telah tersesat di dalam rimba kehidupan dunia ini atau tidak? Sebab orang yang tersesat dalam rimba kehidupan dunia ini dapat dilihat dari gaya hidupnya yang masih mencintai dunia, masih mengingini dunia, masih bersahabat dengan dunia. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, mengapa manusia begitu mudah disesatkan? Nah, saudaraku, jawabannya sederhana. Karena manusia telah dicemari oleh kodrat dosa. Nah, kodrat dosa itu kan terus menempel, saudaraku, di dalam diri setiap manusia. Hal inilah yang membuat naluri manusia pada umumnya akan terdorong oleh pikiran yang selalu tertuju kepada perkara-perkara dunia. Apalagi kalau perkara-perkara dunia yang diingininya adalah hal-hal yang dianggap sebuah gaya hidup yang wajar. Nah, saudara, akibat terjebak di dalam pola pikir dan gaya hidup manusia yang dianggap wajar pada umumnya akan membuat banyak orang tidak dapat mengerti pikiran Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, orang-orang seperti ini tidak dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mereka tidak dapat membedakan itu lagi. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan yang begitu keras kepada Petrus, seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, perhatikan baik. Di sini kita bisa mengerti bahwa setiap orang percaya tidak boleh lagi hidup dengan mengenakan pola pikir atau gaya hidup dunia pada umumnya. Orang percaya sudah harus mulai mengarahkan pikirannya kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa demikian? Karena kita tahu di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 firman Tuhan katakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Nah, saudaraku, sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan akan menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar akan hal ini. Kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita semakin jauh tersesat di dalam rimba kehidupan dunia ini, sebab itu dapat membinasakan hidup kita di kekekalan. Kalau kita terus hidup di dalamnya, saudaraku, di mana pikiran kita hanya ditujukan atau diarahkan kepada perkara-perkara dunia, maka kita akan semakin dalam, semakin tersesat, semakin terjerat, ya, dan akan sulit untuk melepaskan diri dari jeratan dunia tersebut. Nah, saudaraku, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari jeratan dunia ini adalah kita harus merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir dari cara hidup dunia, lalu kita mulai mengenakan cara hidup Tuhan Yesus, mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kalau orang percaya tidak menyadari akan hal ini mulai sekarang, maka dapat dipastikan arah hidupnya saat ini sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin sadar bahwa
bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia ini, mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, akan membuat kita tidak dapat diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu sudah menyadarkan kami, menasihati kami, mengingatkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus benar-benar mengarahkan fokus hidup kami. Kami harus benar-benar menyadari bahwa di balik kematian nanti masih ada kebangkitan orang mati. Di balik kematian nanti semua manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup benar. Kami mau berjuang hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kami. Kami tidak mau lagi hidup bersahabat dengan dunia ini, karena seperti yang firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Oleh sebab itu saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Bapa di sorga, dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami supaya kami boleh hidup di dalam seluruh kebenaran, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.